Bapak sekalian di kajian karena setiap minggu sudah selalu hadir. Yang saya hormati Haji Ahmad Jaduli, sebelahnya Pak Rahmat, yang sebagai ketua bidang hubungan internasional. Dan alhamdulillah kita sudah menjadi pagi hari ini kita dapat berkumpul di sini dengan keadaan sehat walafiat dalam rangka acara sosialisasi dan konsolidasi ketenaga kerjaan yang akan dipaparkan atau dipimpin oleh dari DPP FSPOM SPSI. Alhamdulillah dari DPP sudah hadir Bapak Ibu Bapak, Bapak Yudi, Bapak Surya, Bapak Pak Supriyanto. Disebut kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang atas rahmat dan hidayahnya. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat berkumpul di ruang DPP DPC FSPM SPSI atau DPC KSPSI dengan keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam tanpa kita sanjungkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan semoga syafaatnya sampai kepada kita yang selalu menantikan jadi yaumil kiamat nanti. Baik Bapak Ibu, untuk acara pertama langsung saja kami mohon kesediaannya untuk Ketua DPC Bapak Haji Sukamta memberikan sambutannya. Kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sebetulnya hari ini kita ada pertemuan yang mengundang itu DPD Provinsi Banten lainnya. Kebetulan hari ini Pak Ketua lagi umroh, mudah-mudahan beliau menjadi umroh yang makbul. Yang saya hormati Pak Surya dari DPP, yang saya hormati Pak Siddhartha dari DPP, yang saya hormati Pak Jaduli, ini kebetulan komandan Bapak juga, yang saya hormati ini juga dari DPP, dan Pak Supriyanto saya hormati dari DPP tim kajian di DPP. Beliau Ketua DPC LM SPSI Bogor. Kebetulan beliau tuh sering saya juga ya, sering saya ketemu dengan Pak Supri. Ya, karena dia di Jawa Barat, ikutnya dengan Pak Hatta ya kalau dari sini. Semua yang dari kabupaten ada berapa orang ya? Ada berapa yang dari kabupaten? Ada dari GM ya? Dari GM, yang lainnya Kota Tangerang. Saya pertama-tama sampaikan terima kasih atas kehadiran daripada seluruh pengurus PUK FSLM Kota Tangerang dan Kabupaten Tangerang. Kebetulan mestinya pengurus DPD dari Serang, tapi beliau tidak bisa hadir. Jadi semua pengurus yang hadir dari Kota Tangerang. Dan pada hari ini tentunya sudah saya sampaikan lewat surat undangan bahwa hari ini kita ada sosialisasi HUT KSPSI yang ke-50. Kebetulan HUT ini baru pertama kali diadakan di GBK. Jadi kita
diminta untuk memeriahkan HUT tersebut, dan tentunya nanti akan disampaikan seperti apa pelaksanaannya. Mungkin saya sampaikan ke DPP SPSI dengan siapa? Pak Surya, dengan Pak Surya ya. Jadi saya sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas kehadiran semua pengurus FSPSI Kota Tangerang dan kabupaten, dan ini akan nanti disampaikan oleh Pak Surya dari DPP terkait dengan pelaksanaan daripada HUT KSPSI yang ke-52. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Haji Soekarno selaku Ketua DPC FSPSI Kota Tangerang yang telah memberikan sambutannya. Untuk acara ini langsung saja kami serahkan kepada Bapak Surya, perwakilan dari DPP FSPSI. Kami persilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Atma sebagai Sekretaris DPD FSPSI Provinsi Banten, sekaligus juga Ketua DPC FSPSI Kota Tangerang. Yang saya hormati kawan-kawan dari DPD di Provinsi Banten yang kebetulan ketuanya sedang umroh. Katanya hari ini ya berangkatnya. Hari ini berangkatnya. Mudah-mudahan memberikan kemudahan acara dalam menjalankan semua proses umroh ini. Selesai dan tawaf sampai alun tadi, jadi mulai ikutnya biasanya tempat dekat di masjidnya apa istimewa Rasul ya, saya lupa saya. Dan selamat sampai pulangnya nanti. Saya hormati sebelah kiri saya ada paling ujung Bapak MC Darka. Kebetulan beliau sebagai wakil ketua umum DPP FSPSI dan juga sekaligus menjadi ketua DPD sekalian SPSI Jawa Barat, dan juga menjadi penasihat di kajian, karena setiap minggu beliau selalu hadir untuk memantau monitor kawan-kawan kajian yang dipimpin oleh saya selaku ketua tim kajian. Yang saya hormati Kang Haji Jajuli, Ahmad Jajuli, sebelahnya Pak Soekarno, ya sebagai ketua bidang hubungan internasional. Ya, alhamdulillah kita sudah menjadi anggota, sudah daftar ya, sudah daftar menjadi anggota WOW Organization Jadi kita sampai saat ini masih baru ikut ke World Organisasi Workers di internasional. Jadi bukan Indonesia dan beliau juga sekaligus sebagai salah satu pengurus di DPP KSPSI. Yang sebelah kanan saya hormati Bu Supriyanto selaku pengurus DPD Jawa Barat, juga ketua DPC FSPSI Bogor, sekaligus menjadi taris kajian di DPP terkait dengan semua persoalan-persoalan.
Yang saya hormati semua kawan-kawan PUK yang hadir, ada dari Kota Tangerang, ada dari Kabupaten Tangerang, dari Serang ada yang hadir, Serang ada hadir. Semoga selalu berikan kesehatan sama Allah. Kita tetap semangat dalam berorganisasi. Kawan-kawan sekalian, marilah kita mulai dengan memanjatkan puji syukur kepada Allah SWT karena di siang hari ini kita masih diberikan kesehatan, sehingga kawan-kawan bersedia hadir di sini semuanya dalam rangka untuk memaksimalkan pengerahan massa ketika ulang tahun SPSI yang ke-52 di Gelora Bung Karno. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kawan-kawan sekalian, bahwa semua petinggi-petinggi KSPSI, petinggi federasi sedang sibuk sekarang untuk konsolidasi diri di seluruh federasinya agar ketika ulang tahun yang ke-52 itu di Gelora Bung Karno, targetnya tercapai sekitar 100.000 orang minimal yang hadir di sana. Karena tadi sudah disampaikan sama Pak Sukatma bahwa memang baru kali ini SPSI merayakan ulang tahunnya di Gelora Bung Karno. Kalau dulu yang paling Banten juga di kantor merah gitu ya, di kantor merah Kalibata Saminggu, tapi alhamdulillah sekarang sudah bisa bersama-sama ngaji. Tetapi tentunya semua itu tidak akan pernah sukses teman-teman sekalian kalau kawan-kawan sebagai ketua tidak mengajak semua anggotanya untuk hadir, untuk ikut hadir dalam kegiatan hari ulang tahun itu. Targetnya kawan-kawan sekalian bahwa bagaimana SPSI melakukan sopos lah, dia akan memiliki kekuatan bahwa SPSI memang bersatu. Kita tahu sejarah tahun 2006 kawan-kawan di Tangerang itu luar biasa. Ketika merubuhkan agar DPR sampai kepada 8 orang yang pesantren di Hotel Prodeo, ya, itu dari Tangerang itu. Luar biasa kita. Dan harapan kita pada tanggal 23 itu juga menjadi kekuatan yang luar biasa dari Banten itu. Bahwa Banten khususnya dari Kota Tangerang itu diminta sekitar berapa? 5.000 ya, berapa ya? 5.000 orang dengan anggotanya totalnya semuanya berapa sih Pak? Pak Karma, kalau anggota Tangerang berapa Pak? Ya Pak, Anggota Tangerang berapa? anggota Tangerang totalnya 7.000-an. Wah, 7.000 kali 2 14.000 berarti Pak. Jadi kalau 5.000 Kalau bisa semuanya. ya. Iya ya, sekarang. Ya kan? Itu kawan-kawan sekalian. Dan mudah-mudahan kita semua akan ada di sana. Hitung karena di kantor suka ada tur, ya kan? Sambil dia konser bawa istri, bawa anak yang udah gede ke sana, lihat konser Dewa lah, kan bisnya. Kurang apa lagi tuh, ya kan? Bawa tuh yang istrinya selama ini gak pernah diajak tuh lah, Gelora Bung Karno. Beri kebahagiaan, jangan dewa mulu kan gitu loh. Kali-kali kasih kebahagiaan sedikit. Ayo lihat konsepnya Dewa kan gitu loh. Intinya kan itu sebenarnya. Ya. Selanjutnya kan Bapak sekalian, bahwa hari ini sebenarnya ada 2 hal yang akan kita sampaikan dari DPP. Pertama, nanti akan dimulai oleh Pak Janta yang menyampaikan tentang hari ulang tahun SPSI. Yang kedua, tentang ada konsolidasi undang-undang. Kita tahu bahwa kemarin Hakim MK itu mengatakan jangankan buruh yang awam tentang kajian undang-undang. Hakim MK pun juga bingung ketika ada Undang-Undang 13, ada Undang-Undang nomor 61. Karena Undang-Undang 13 tidak dicampur, sebagian masih digunakan, sebagian ada yang dihilangkan, ada yang dicabut ayatnya saja, sehingga membingungkan
ketika terjadi perselisihan hubungan industrial, mau pakai yang mana nih undang-undangnya? Sebenarnya tidak ada kalimat di dalam aturan undang-undang yang baru bahwa undang-undang 13 tahun 2003 disambut, tidak ada. Nah, maka harapannya kita ada konsolidasi undang-undang. Ya kan gitu, akan disampaikan nanti bersama Bung Supriyanto. Yang selanjutnya kawan-kawan sekalian, kita kesini sekalian aspirasi sebenarnya bahwa putusan MK atau MK mengamanatkan bahwa kita tahun 2026 harus sudah memiliki undang-undang ketenagakerjaan satu. Kan itu. Sekarang ada undang-undang 13, ada Perpu nomor 2 tahun 2002, ada undang-undang nomor 6 tahun 2003 gitu. Bingung buat kita. Jadi tahun 2026 itu kita sudah harus memiliki undang-undang ketenagakerjaan satu saja, tidak seperti sekarang. Gitu. Nah, kebetulan kami juga konfederasi sedang membuat draft RUU sandingannya yang akan didiskusikan ke DPR. Tetapi kan alangkah baiknya kawan-kawan dari langsung yang menyentuh grassroots menjadi anggotanya juga punya masukan-masukan kepada DPR. Apa saja kira-kira yang kurang pas dengan undang-undang yang sekarang? Apa saja yang menjadi kendala kawan-kawan? Sok sampaikan nanti. Ini sekalian secara organisasi, secara aspirasi nih. Nanti kan kita akan buat secara general tentang draft RU-nya atau sandingan RU tadi, sehingga kawan-kawan juga enak, oh itu hasil masukan kita, atau Pak saya punya undang-undang itu di perusahaan, sampaikan. Wah harusnya pasal ini ngomongnya begini, pasal tentang hubungan sosial ngomongnya begini, pasal PHK itu sebenarnya begini. Jadi kawan-kawan semuanya harapannya pada saat nanti kita sudah final tentang pembuatan draft sandingan itu juga menjadi draft hasil bersama, bukan hasil DPP saja. Kan itu hasil DPP, hasil DPD, hasil DPC juga hasil PUK yang paham betul tentang bagaimana kerepotan di bawah tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Nah sekarang ini kita masih bingung nih lihat pasal-pasalnya itu. Nanti yang harus seperti apa aja disampaikan Pak Supriyanto. Kita berharap hari ini ada infocus, ya kan itu, nggak bisa disampaikan, tapi kan juga mungkin infocusnya lupaan dulu, itu belum sampai atau tidak sampai. Itu mungkin kawan-kawan dari saya pengantar. Kan kita mulai dengan tadi sudah disampaikan oleh Pak Tama, dan selanjutnya itu yang pertama kali kita akan menyampaikan kehadiran Bapak Muhammad Sidarta untuk memberikan motivasi, untuk memberikan informasi, untuk memberikan semua persoalan-persoalan tentang ulang tahun pada tanggal 23 Februari tahun 2025 ini. Kepada yang terhormat Bapak M. Sidarta dipersilakan. Baik, Pak Haji Syariah atas waktu dan kesempatannya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati, saya banggakan, saya cintai. Yang saya banggakan, saya cintai pimpinan DPP. Ketua sedang umroh, sedang mabrur, kita semua ini dapat pada mustajab sehingga persoalan kita bisa lancar. Dihadiri oleh Pak Sekretaris DPD, kemudian juga yang saya panggilkan kita juga menurut DPC di seluruh Banten, dari DPD Banten, DPD seluruh Banten, diharapkan juga hadir, dan seluruh PUK, KSB, Ketua Sekretaris Banten. Semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama,
marilah puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT karena ridhonya, karena kehendaknya akhirnya kita bisa kumpul dari BUK, DPJ, DPD sampai DPP dalam rangka konsolidasi, dalam rangka memperjuangkan, membela, melindungi hak kesejahteraan kita semua khususnya dan kaum buruh pada umumnya. Tak lupa salam dan salawat semoga tercurah pada diri kita dengan Muhammad SAW. Ya, tadi sudah disampaikan bahwasanya kita akan sosialisasi persiapan HUT yang seumur-umur kita belum pernah adakan HUT. Ketika kita ganti pimpinan dari yang lama yang baru, pimpinan kita aktivis, sekum kita aktivis, saya juga ada di jalanan. Akhirnya apabila SPSI di antara SPSI yang lain jauh berada di depan, betul kan? Dibanding SPSI yang lain kan jauh di depan dari sisi pergerakannya. Karena SPSI ini apabila juga aktivis bersama saya sejak 2003, tapi sekarang ketemu lagi Pak Rizwan juga aktivis, saya juga aktivis jalanan, sehingga pergerakannya hidup dibanding yang lainnya dan bisa bersama-sama dengan yang lainnya. Tentu ini adalah latar belakang. Akhirnya setelah kita solid, ada perubahan-perubahan besar, kita ada momentum yang bagus, yaitu bulan Ramadan. Kita akan tadinya rencana itu tidak boleh di GPK, tapi ternyata setelah presiden siap hadir, jadi bisa di GPK karena lembaga olahraga sebelumnya. Nah ini momentum. Nah, sebenarnya saya ingin presentasi supaya tidak jelas, tapi ada pepatah nggak ada batang akar pun jadi. Saya kirim ke Pak Sekretaris DPD supaya dibagikan ke BUK, tapi itu materi hanya untuk internal kita ya, untuk internal kita, termasuk materi perubahan konsolidasi undang-undang yang bicara Pak Surya tadi, bahwasanya MK memerintahkan pada pembuat undang-undang 13 yang sudah copang samping sudah direvisi dan undang-undang 6 juga sudah di MK, ada double masalah direvisi harus diperbaiki. Nah, sebelum bicara ke situ, saya izin berdiri supaya lebih jelas. Nanti lihat ke sana, kita saya siapkan materinya. Tapi kalau sudah lihat ke sini, nggak apa-apa saya lihat saja, teman-teman bisa dari HP nanti dari Pak. Nah, tujuan di sini adalah persiapan konsolidasi persiapan HUT SPSI ke-52 yang dijelaskan. Baru pertama kalinya, tapi insya Allah ini fenomenal. Ini juga mendadak. Awalnya juga harusnya jauh-jauh hari untuk event yang sebesar ini. Karena Pak Presiden juga ke Pak Jumhur juga belakangan baru bisa gitu. Ya kita dadakan, tapi nggak ada istilah dadak. Kita harus siap setiap saat mengerahkan masa kita sebesar-besarnya. Siap? Ya. 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 Berdiri, harus bergerak, hijrah, harus satu komando supaya tes lagi ya, begitu bangkit berdiri. Karena itu saya nyatain dulu waktu di Wisma Atlet ya tadi ya, dan garis katanya, gampang lah itu satu gerakan dari bangkit bergerak satu komando ada filosofisnya. Kita harus bangkit dari berbagai kesulitan, bangkit dari masalah, bangkit dari yang terpuruk, tapi harus bergerak. Kalau nggak bergerak, tapi bergerak jangan hal bergerak, tapi harus satu komando supaya selamat. Siap? Kita lagi ya, kompak ya. Bismillah. Nah, ini karena akhirnya Pak Presiden siap, akhirnya kita ya harus mempersiapkan diri. Tadinya juga ada di GBK, nggak boleh sebenarnya akhirnya begitu boleh. Kan orang yang menguasai GBK juga akhirnya dibolehkan kita
menggunakan GBK. Nah, maknanya apa? Konsolidasi HUT 52 ini pada 23 Februari 2025 ini momentum yang sangat penting, langka, tidak bisa diulang 2 kali, belum tahun depan besar. Makanya kita harus serius, anggota sadar betul momentum yang sangat langka yang harus dihadiri oleh seluruh pengurus dan anggota FPSI se-Banten, seluruh pengurus dan anggota. Saya lagi, seluruh pengurus dan anggota se-Banten, se-DKI, se-Jawa Barat. Kenapa Jawa Tengah, Jawa Timur kejauhan? Karena GBK cuman 100 ribuan kan, WBR. Kalau kita datang ke Jawa Timur sampai mahal, nggak cukup. Karena anggota kita saja di Jawa Barat 80 ribu lebih, DKI 25 ribu, Banten berapa tadi Pak? 7 ribu. Kalau semua hadir, itu real, bukan fiktif itu, bukan fiktif, real. Sudah tidak cukup dengan saja. Kita tunjukkan jika FPSI oleh terbesar, oleh motor. Siap? Tunjukkan seragamnya nanti yang merah-merah, yang biru-biru, semua dan jaketnya apa-apa. Nah, ini kita manfaatkan sebagai ajang konsolidasi akbar pertama kalinya. Konsolidasi akbar. Konsolidasi akbar yang pertama kalinya tunjukkan FPSI besar. Siap? Halo, kalau bisa. Sudah gede-gede juga kedengaran dong, tukang orasi, nggak pakai itu juga kan. Suaranya kedengaran udah. Iya, kecilin aja. Udah kenceng kan? Kalau orasi sehari penuh nggak berhenti. Jadi ini momentum penting, tidak boleh dilewatkan karena tidak akan terjadi 2 kali. Tahun depan belum tentu. Harus seluruh pengurus, anggota Banten, DKI, Jakarta harus hadir sebagai ajang konsultasi akbar bersama seluruh federasi yang tergabung dalam KSPSI Bapak Muhammad Jumhur. Ditambah lagi nanti dengan aliansi-aliansi yang tergabung, bersama-sama kita tunjukkan. Bahkan kalau perlu itu kapasitas kan cuma 100 ribuan kan. Kalau bisa kita datang itu lebih 200 ribu, gabungan dengan yang lainnya, ketutup semua. Kira-kira Pak Presiden takjub nggak? Percaya nggak kalau KSPS ini banyak terbesar? Percaya nggak? Kalau 50 ribu Pak Presiden percaya nggak? Masih begini, omong-omong kan gitu ya. Siap menunjukkan itu? Siap. Nah, kebetulan ini yang tergabung ini bagaimana kita memperjuangkan bersama. Apa yang kita perjuangkan? 3 hal saja. Memperjuangkan hak kita, kepentingan kita, kesejahteraan kita. Betul? Siap? Siap. Alhamdulillah. Kebetulan putusan MK 168 itu MK aja nanti Pak Surat bilang pusing. Ada undang 13 masih berlaku, ada undang nomor 6 juga masih berlaku walaupun sudah di review, memusingkan. Nanti jelaskan Pak Supri. Itu harus diperbaiki, memerintah pada pembuat harus diperbaiki paling lama 2 tahun. Nah, kemarin pemerintah fokus upah, sudah selesai kan, masih sektoral. Tahun ini kajian, kita nyebut kajian. Kemudian nanti 2026 sudah harus undang-undang. Harapannya undang-undang itu pro kita atau pro pengusaha atau adil? Yang penting adil kan, gitu. Di sana enak, di sini enak, jadi kami kan gitu. Sekarang ini kawan-kawan, hidup kita masih tergantung satu saja upah, nggak ada kerjaan lain. Paling banter kalau kita di pabrik punya koperasi. Betul? Kerjaan belum ada. Nah, oleh karena itu masih harus diperjuangkan bersama-sama.
Kesejahteraan itu bukan jatuh dari langit. Betul? Setuju? Bukan kebaikan pemerintah. Setuju? Buktinya pemerintah buat undang-undang cipta kerja yang mengerus kesejahteraan kita, yang upahnya itu di bawah inflasi, di bawah pertumbuhan ekonomi. Karena Pak Prabowo aja kemarin baik, naik asli 6,5% itu. Sebelumnya kan baik, paham, tapi diam saja nggak berdaya kan? Nah, bukan kebaikan pemerintah. Mudah pemerintah sekarang ini baik. Juga bukan kebaikan pengusaha, betul nggak? Kalau pengusaha kalau bisa nggak dibayar, atau bayar semurah-murahnya, betul? Jadi kesejahteraan upah harus diperjuangkan sendiri-sendiri atau bersama-sama. Semua buruh bersama-sama aja lama banget, gitu. Nah, ini harus menjadi kesadaran kolektif seluruh anggota sadar bahwasanya upah bukan jatuh dari langit, bukan kebaikan pemerintah, bukan kebaikan pengusaha, harus diperjuangkan seluruhnya. Pengalaman saya tiap hari nangani kasus sejak 97. Dulu belum masih Soeharto, saya ada demo di istana zaman Soeharto. Berhadapan dengan Kodam dan sebagainya. 97 masih Soeharto, masih di PTTI sudah 200 bis ke istana. Tiap hari nangani sampai hari ini nggak berhenti. Bahkan sejak di PHK pun anak saya sejak TK sampai lulus sarjana nggak nyari kerjaan, hanya ngurus buruh aja, cari. Selama saya bergabung dengan 2003 sampai sekarang cari kerjaan di mana? Paling saya menjadi tenaga ahlinya Pak Arif aja, tapi saya nggak kantor, ngurusin buruh aja sampai hari ini fokus. Jadi saya paham betul fokus. Nah, saya ulang-ulang, kesana harus diperjuangkan. Memperjuangkan itu yang paling bagus, memperjuangkan hak itu kalau kita ketemu pimpinan yang amanah, yang baik kayak Pak Prabowo. Atau kita yang berkuasa, atau Pak Haji atau Pak ini semua atau ini yang berkuasa di presiden, pasti pro kita. Ternyata Pak Prabowo pro kita 6,5%. Yang paling bagus itu pemimpin yang langsung tidak putusin. Kalau pemimpinnya nggak bersikap itu, ya kita berantem. Nah, kalau itu nggak dapat, kita harus punya akses. Kenal pengalaman saya, apakah bupati, apakah wali kota, apakah gubernur, apakah disnaker, kita punya akses. Yang ketiga, harus kita punya pengaruh. Kalau kita lem ini nggak punya pengaruh, nggak ngaruh, kecil. Hati-hati sama lem, pasti begitu. Bisa awut-awutan, lihatnya diem. Tapi kalau udah datang rame-rame kayak air bah kan gitu. Karena kita lem bertahun-tahun, sejak 2014 pertama kali kita demo di DPR ya Pak ya, Pak Saudara. Gede terus lem itu kan 2015 ikut kan di DPR, besar terus lem kan dipantau itu. Jangan bayang mencapai lem sejak 2015 sampai sekarang konsisten paling besar. Bisa awut-awutan ini kalau di ini. Ngomong pun akhirnya didengar. Karena konsistensi. Nah, kalau nggak punya pengaruh, ya gerakan massa kita tumpahkan sekali ini. Kenapa harus kita tumpahkan sampai luber? Target itu 100 ribuan kapasitas sudah penuh, tapi kalau bisa 150 sampai 150 biar presiden hebat nih KSPSI bener aman juga kan. Tapi kalau 50.000 aman-aman. Siap menumpahkan semuanya anggotanya? Ya. Karena akan dihadiri oleh Presiden RI, makanya ini jangan di-share hanya untuk kita, dengan SPSI aja ya. Jangan teman-teman. Bisa gambarkan, saya yakin serba salah. Gambarnya belum diinstruksikan, jangan bikin flyer-flyer. Tapi kalau nggak kasih gambarnya kasih di sini, teman-teman gimana saya meyakinkan teman-teman gitu. Jalan tengahnya sudah saya share ke Pak Haji, tapi jangan di-share di luar SPSI Lem, siap? Ya. Untuk kita aja, betul share hanya untuk kita, hanya untuk SPSI. Karena dihadiri Presiden Prabowo
yang saya katakan tadi pemimpin yang baik langsung 6,5%. Saya ceritain nanti setelah ini. 6,5% di atas inflasi, di atas pertumbuhan ekonomi. Makanya Pak Jumhur, Pak Arif, saya berkali-kali di media bicara terima kasih, betul kan? Yang sering saya, apalagi yang sering ikuti TikTok saya. Saya itu nggak ada hari tanpa berjuang. Bagi saya nggak ada tanggal merah, semua hitam. Tidak ada cuma satu, semua Senin. Nggak ada malam, semua pagi. Lihat TikTok saya. Kebetulan saya keluarga sudah selesai, tinggal mungkin teman-teman saya semuanya, khususnya atas PSPSI. TikTok saya Muhammad Siddhartha, lihat aja, jadi oh bener, nggak bohong, karena ada selingan, ada. Nah, karena akan dihadiri Presiden Prabowo Subianto, Jenderal Prabowo Subianto. Kalau kita nggak tumpah ruah, malu nggak dipercaya. Dan kalau tumpah, kebetulan tahun kajian tahun depan itu akan ada perubahan undang-undang. Insya Allah draftnya pemerintah, karena Presiden disepakati sama kita akses dengan kita, dengan kita, draft pemerintah harapannya sama dengan draft yang akan dibuat oleh tim kajian nanti. Tim kajian ini sudah bertahun-tahun, tapi intensif mulai 9 Juni kemarin, khusus upah. Nah, oleh karena itu KSPSI ini bukan Pak Ketum kita, Pak Jumhur Hidayat, harus membuktikan. Setuju? Kira-kira kalau ada 150.000 sampai 200.000, Pak Presiden omongan Pak Jumhur dipercaya nggak? Ngomong aja dipercaya. Kalau bahasa itu ngomong apa hari percaya. Kalau bisa sampai totalitas anggota tetap keluar. Siap? Tapi kalau 50.000 kurang, ngomong-ngomong lah. Lu banyak ngomong, nggak ada dipercaya. Siap mensukseskan ini? Ya. Oleh karena itu, KSPSI harus memberikan sebagai organisasi terbesar di Indonesia. Siap? Ya. Dengan menghadirkan seluruh anggotanya dari Banten, DKI, Jakarta, Jawa Barat untuk memperjuangkan hak kepentingan kesejahteraan seluruh anggotanya, khususnya dan kaum buruh lainnya. Tidak egois. Kalau kita berhasil, kita aja ikut dong, walaupun bukan SPSI. Kan kalau berhasil nanti kan ada menikmati juga. Jangan hitung-hitungan lah kan itu. Kita bareng-bareng kan gitu. Apalagi yang sering-sering sama kita ajak solidaritas. Ulang tahun SPSI 52, kita kumpulin, datang ke situ, bapak kita satu kesatuan. Ayo solidaritas. Jangan mikir yang lain-lainnya. Karena ini ketum saya harus buktikan, kalau nggak kita dukung dengan semangat totalitas, pasti nggak terbukti. Untuk membuktikan ini, kuncinya ada di PUK. Garda terdepan. Siap mensosialisasikan? Siap. Kita harus hadir bersama-sama tanggal 23 Februari 2025 dalam rangka HUT SPSI, bukan sembarang HUT, tapi konsolidasi akbar ketemu Presiden. Kita ingin minta Presiden tolong undang-undang yang diperintahkan oleh MK itu adil saja. Kalau nggak adil nanti ribut lagi. Adil itu kita juga enak, industrinya juga enak, perusahaannya maju, pekerjaan sejahtera, presidennya berwibawa. Betul? Jadi perusahaannya maju, karyawan sejahtera, pemerintahnya berwibawa. Kita sampaikan nanti. Kalau jumlahnya sedikit, nggak percaya mereka. Gak banyak, percaya, udah sip, ngomong aja, WA aja dipercaya, nggak bisa ketemu. Iya, kalau orang percaya, WA saja bermakna. Gitu. Tapi kalau nggak percaya, ngomong, jabus ya nggak dipercaya gitu. Siap ya? Siap. Ini, oleh karena itu, ini Pak Ketum kita, saya
tunjukkan di sini juga, segera konsolidasikan PUK, pengurus PUK, perwakilan PUK, kemudian anggota, segera rapatlah dari sini, rapatkan gitu, yakinkan, bangun kesadaran kolektifnya. Kita yang butuh kali ini, kita yang butuh 1 hari saja kawan, hari ini saja, tanggal 23 hari ini saja, tidak yang lain. Tumpahkan kalau punya urusan keluarga, urusan yang lain, dan kemarin lembur kerja, liburkan dulu 1 hari 23 Februari, libur dulu semua ke GBK. Siap? Ini yang penting kita, jangan ini belum tentu tahun depan kesempatan lain ada kesempatan, hanya 23 itu kesempatannya. Kalau itu pun kalau kita bisa membuktikan tumpah ruah, kalau nggak bisa membuktikan tumpah ruah percuma juga, sia-sia juga. Makanya jangan nanggung, sudah sekalian kita kerahkan semua seada-ada anggota kita, bahkan bawa istrinya, anak juga boleh yang dewasa. Sekali-kali bawa istrinya menjadi penting anak, di rumah dulu ya, ayah sama ibu mau jalan-jalan, piknik, menonton dewa. Ya, kan sekali-kali bos lah, jangan lihat anak aja kan, pulang balik, pulang kerja, anak belum tidur kan itu, masih kasih aja, udah ada kesempatan, siap? Jadi mesra, siap kan Bu? Siap kan? Iya kan, sekali-kali kan pengen berdua kan gitu. Lihat ya, jadi bawa istri, yang istri bawa suami, yang punya dewasa yang seneng bawa. Kalau anaknya tak punya pacar, bawa pacarnya, coba jalan-jalan. Kalau saya pagi itu bisa bawa, bawa pacarnya ya, nanti bis nanti. Oh siap Pak, seneng banget dia. Gitu. Lagi pacaran lagi kan, nambah-nambah kan gitu. Betul anak saya yang kecil itu bisa bawa nanti. Bisa bawa pacarnya, ya. Boleh. Saran saya dari KSPSI, dari DWP SPLM-SPSI, dari DPD SPLM-SPSI Banten DKI Jawa Barat, dari DPC Sebanten Jawa Barat, se-DKI, sampai PUK Sebanten Jawa Barat, sampai Barat, bikin panitia pelaksana, supaya pas. Misalkan dari Banten ini 7.000, kalau dilipat gandakan bisa menjadi 51.000. Wah dasar. Bawa istri, bawa anak. Siap? Nah, pokoknya kita tunjuki pada presiden, kita gede. Plan gede, bendera apa, ada spanduknya, ada ininya, ada benderanya, ada baju dan sebagainya. Wah bisa GBK lem semua ini kan gitu. Nempel, paling tidak paling besar kan gitu. Gemeter orang lihat, gemeter baru 1 hari. Setelah itu udah ada demo lagi. Karena presiden udah percaya, udah Pak udah cukup. Lu ngomong aja kepada udah penting. Udah gitu. Pengalaman saya Jawa Barat, karena saya paling ganas Jawa Barat. Itu mau Polda, mau DPR, mau Pemda, mau Gubernur. Kalau ada berita abrak dibiarin aja kan. Masalahnya yakin. Pakai rata mata ada diam aja. Karena dipercaya. Kalau dilawan berbahaya. Itu kekuatan kita itu walaupun 1 hari tunjukkan, saya ulang-ulang, tunjukkan 1 hari supaya pimpinan teman-teman dipercaya omongannya. Siap? Siap. Nah, setelah itu dibikin panitia. Kalau udah panitia dibuat, kita harus punya database, data lengkap. By name, by address, PUK mana, namanya siapa, alamatnya mana, bapak siapa saja, bapak anak, banyak istri, bapak tetangga, banyak ini dan sebagainya, didata semua lengkap. Sehingga ini butuh berapa bis, didata ya. Dan dibuat terus sampai tuntas. Kalau belum terus tiap hari, saya akan monitor terus, nanti pakai Zoom. Setiap daerah akan monitor terus karena tadi dimintai tanggung jawab untuk di LMSPSI, tanggung jawab data.
Harus data tiap DPD, tiap DPC, tiap PUK, tiap anggota terdata lengkap berapa totalnya, sehingga KSPSI nanti mengeluarkan biaya itu jelas. Dan nekat juga Pak Gubernur. Siap dapat belum? Berapa habisnya? Ya. Apalagi Tangerang itu dekat. Jadi GPK itu nanti kita kepung dari arah barat, dari arah selatan, dari arah timur, dari arah utara, semua adalah PSI. Kemudian pemberangkatan dari masing-masing itu kumpul. Misalkan Mon Leon, ya dari pabrik aja Mon Leon izin berangkat di situ, keluarga parkir punya motor, nanti balik lagi Mon Leon misalkan. Mitsuba, dari Mitsuba. Yang lainnya dari mana? Tangerang. Anak ini semua motor pakai situ, mobil pakai situ, naik bis, baris. Gak usah tunggu-tungguan, pasti macet. Kalau lem itu jumlahnya 100.000 dengan anak keluarga dan sebagainya, pasti macet. Jadi gak usah konvoy. Siap langsung GPK, siap langsung GPK. Siap? Siap. Isi. Kalau bisa nanti kita isi semua. Dari isinya udah mulai duluan di situ, udah terpenuhi. Kalau teori perang, kalau perang ya kita datang ke depan duluan. Sebelum sudah kan kita duluan. Siap? Siap. Terlihat, tidak pakai sependuk, bendera, bajunya merah-merah, logo jalan, Bendera dikasih Pak. ya, ya kita kan kalau bendera bikin sendiri lah, kan untuk kita, bendera kita, tapi kalau nggak bisa bikin bendera, nggak bisa bikin apa namanya sepanduk, minimal baju organisasi. Kalau baju organisasi nggak bisa juga, minimal baju pabrik. Siap? Jangan dibikin pusing. Yang penting kelihatan identitasnya kita SPSI. Kan baju organisasi ada kan? Terlihat identitasnya. Untuk istrinya nanti dapat kaos. Kita akan selalu monitor dan evaluasi bersama sampai hari H. Sejak hari ini kita akan monitor mulai Zoom, akan ditentukan kemudian. Jadi kita monitor terus sehingga ini saya pertama kalinya sama tim datang ke sini Banten pertama kali, terus nanti Jawa Barat, terakhir DKI. Akan tiap hari kita monitor total berapa harus kita dipastikan. Oleh karena itu besok lusa semua PUK harus sudah rapat anggota, rapat akbar anggota, yakinkan seperti itu. Kita nggak main-main. Kalau Presiden percaya Pak Jumur ngomong apa saja, mau WA apa saja, minta apa saja dikasih. Nah, tapi kalau nggak bisa buktikan, minta apa saja berdarah-darah, selamanya kita tersiksa. Pasti nggak pro kita. Tapi kita kompak satu komando, biaya kita didengar pasti. Kebetulan Pak Prabowo yang hadir, kita dapat terima kasih. Pertama kalinya Presiden yang berani upahnya naik 6,5%, berarti di atas inflasi. Ini tentang persiapan
kita. Kenapa? Harus jelasin. Karena kebetulan yang tadi saya sebutkan akan ada perubahan perundang-undangan. Jadi penting, jadi wajib. Sebenarnya ulang tahunnya kamu itu penting. Ketemu kalian kamu penting. Menjadi penting karena akan ada perubahan undang-undang yang kita tolak selama ini, yang kita tidak suka, yang baru kita menangkan baru pasar. Sebenarnya karena akan ada perubahan undang-undang supaya pertemuan dengan presiden bisa instruksikan menteri, undang-undang hadir ya, jangan main-main lagi. Kalau nggak ada ini nggak penting, ngapain juga bang biaya? Betul. Karena akan perubahan undang-undang yang kita harapkan adil tadi, syukur-syukur kita mau nggak mau hari itu juga semua kegiatan fokus 23 Februari 2025 fokus di GBK. Siap. Perubahan. Nih Mahkamah Konstitusi yang ikut hadir, saya hadir di sini kemarin. Nah, kita ini kalau kajian intensif itu telah dilakukan sejak Juli 2024. Diawali dengan kajian mendalam tentang pengupahan meliputi batas konsumsi rata-rata. Yang kemarin formulanya kalau sudah nilai tertentu upahnya nggak boleh naik, betul nggak? Betul. Enak nggak dibatasi begitu? Nah, ternyata setelah kita kaji bersama-sama itu bukan rumus untuk sebenarnya itu hasil survei BPS real rakyat Indonesia. Dan ini itu rata-rata segitu. Lah kok oleh Kemenaker dipakai rumus untuk batas atas, berarti buruh nggak boleh sejahtera, nggak boleh naik. Orang miskin, orang miskin kan masih ada yang makanya apa? Nasi sama garam doang, betul nggak? Jatah apa adanya, makanya gimana? Oh ini masih makan nasi sama garam, ini nasi garam sama sayur. Oh ini udah ada tempe, udah tahu, udah ada telur, ada ini. Ya bisa makan sama telur daging masih teman-teman, tapi di pucuk gunung ke sana pakai tempe juga masih susah, betul nggak? Nah data yang se-Indonesia itulah sekian ini sudah bagus, jadi nggak perlu naik. Kalau orang Bandung bilang bodoh kokok, betul nggak? Betul. Kan beda kemampuannya. Nah, setelah kita ini kaji, terus kemudian kita juga mengkaji bukan hanya soal batas apa namanya rata-rata yang menyebabkan adanya batas atas, masalah alfa. Yang mana orasi saya betul-betul dan orasi di Kemenaker berikut tanggal 4. Ngamuk saya dengan pamen itu. Apa? Mana untuk ngurangin? Kenapa untuk ngurangin? Harusnya untuk nambah kontribusi kok untuk ngurangin. Kemudian upah sektoral, inflasi dan pertumbuhan ekonomi menjadi rumus formula yang ditolak oleh buruh. Sekarang memasukin sekarang ini tem ini memasukin apa pada tarik nggak ada dipenuhi semua itu alhamdulillah kita berkontribusi besar kita dalam perjuangan, tepuk tangan bukan jatuh dari langit, harus berjuangkan, harus mikir, dikaji dan sebagainya, terus kita gerak bersama-sama dan sebagainya, baru berhasil. Nggak bisa kita ada mengharap, makanya tunjukin mumpung sekarang Bandungnya itu pas kita, mungkin Allah menggilirkan saat ini adalah giliran kita yang dekat penguasa yang saya bilang tadi untuk membela rakyat dengan kekuasaan yang paling bagus. Kalau nggak punya kekuasaan punya akses, kalau nggak punya akses punya pengaruh, kalau nggak punya pengaruh punya massa, kalau nggak punya massa ya udah pasti saja. Betul nggak? Nggak ada gunanya kan. Jadi itulah sebagai perjuangan. Nah, kalau sudah selesai kajian ini, nanti akan kita sosialisasikan seperti ini. Kita kajikan. Nah, kemarin setelah upah, kita juga tim kajian membuat konsolidasi yang ini dari maksudnya kita siapkan. Setelah ini nanti waktu gerakan itu, makanya teman-teman harus fokus. Itu senjatanya nanti pedomannya teman-teman PUK. Yang nyusun ini pertama kalinya baru FPSPLM SPSI.
koran, nanti di print, jadi seperti itu ya. Kita sosialisasi, baik sosialisasi publik maupun politik. Publik bisa ke media massa, datangin Kompas TV ini semua. Bisa datangin DPR, fraksi-fraksi, partai-partai, ormas-ormas. Kita jelasin, kita punya draft ini, tolong dukung. Kita sampaikan ke presiden, semuanya. Inilah konsepnya secara akademis dari buruh, akan kita tunjukkan. Kalau sudah kita selesaikan, perlu perjuangan bersama di medan perjuangan. Melalui lobby, melalui negosiasi. Kalau nggak bisa lobby ya aksi mana kan gitu. Goyang-goyang nanti, orok-orok lagi kan gitu ya. Itu tapi jalan terakhir. Orang yang hebat kalau bisa menyelesaikan dengan cara lobby dan negosiasi dengan ilmunya. Siap? Ya. Kemudian bisa jadi terfriksi, bisa jadi terjadi gugatan di MK seperti kemarin. Waktu yang pertama kan saya di saksi fakta menang, tapi pemerintahan dolim malah bikin perpu, betul nggak? Malah disahkan lagi nomor undang-undang 6, kita lawan lagi, direvisi lagi 21 pasal. Kawan-kawan, yang penting ini jangan pernah menyerah. Kita sebagai manusia dan berjuang, capek biasa, betul? Lelah biasa, betul? Jenuh biasa, betul? Menang biasa, betul? Kalah pun biasa. Yang penting yang nggak boleh biasa-biasa, jangan pernah menyerah. Siap? Sepanjang jiwa raga masih dikandung badan, jangan pernah menyerah. Capek biasa, kalah biasa, menang biasa, jenuh biasa. Tapi kita saya menyerah, jangan pernah menyerah. Terus berjuang. Siap? SPLM! Kalau sama rumah lem, rumah kita semua gitu ya. Rumah lem, rumah kita semua gitu ya. Siap? SPLM! Rumah lem! Maksud ini mungkin bisa terjadi gugatan lagi atau ada strategi lain. Itu demikian. Terima kasih. Jelas, kalau nggak jelas ya tanyakan. Jadi kenapa kuncinya harus kita ruah HUT 52 itu? HUT-nya itu sebenarnya nggak penting-penting amat. HUT itu hanya jembatan. HUT itu hanya jembatan, hanya alat untuk ketemu presiden untuk menunjukkan lem besar. Karena akan ada peraturan perundang yang dirubah. Jangan sampai kecolongan lagi. Waktu undang-undang cipta kerja tahun 2020 kan sampai teman-teman Tangerang langsung duduk di Soekarno-Hatta. Bubarin, betul nggak? Bubarin. Ribut karena Mulyono ngeyel ya tetap disahkan sama betul nggak? Kan nggak ngeyel. Kita berlaku itu ya. Karena lakukan itu kita tunjukkan bahwasannya lem besar, kita butuh perubahan yang adil, nggak muluk-muluk. Karena juga saya ingin perusahaannya maju, betul nggak? Nah, tempat sawah ladang kita nyari nafkah harus maju, jangan rusak. Tapi setelah maju, untung kita juga sejahtera, supaya pemerintahan juga berwibawa. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pasar di Gopol itu dulu tuh ya? Iya. Pasar ya? Pasar terminal. Di sini ada Pak Pacul nggak? Alumni Pacul. Tahu? Alumni Pacul. Ya, tetangganya. Oh, tetangganya. Ya, siap. Saya sebulan gula alumni Pacul saya, Pak. Hari ini di Biangka Serpong, Pak. Saya pernah di Biangka Serpong. Jadi kalau bicara Tangerang, saya serasa pulang kampung begitu. Saya pernah kerja juga di kawasan Manis 4, Pak. Ya, di kawasan Manis 4. Kodratnya pabriknya pindah ke Cilengsi. Jadi saya merantau akhirnya, Pak. Dari Tangerang saya merantau ke Cilengsi Bogor, Pak. Itu awalnya saya mulai merantau, Pak. Jadi merantau saya cukup jauh sekali, Pak. Dari Tangerang ke Cilengsi. Jadi jauh saya, Pak, merantau. Baik, kawan-kawan, kalau di sini makan siangnya jam berapa ya? Di sini makan siangnya jam berapa? 12. 12. 12. 12. 12. 11 sono?
jam berapa makan siang? Kalau dulu saya di pabrik dimarahin sama bos, jam segini dong makan siang, baru jam 12. Makan siang itu nggak pakai jam, pakai perut. Kalau udah lapar kita makan. Setuju? Baik kawan-kawan, jadi satu-satunya fokus nggak ada. Kawan-kawan sekarang buka HP-nya masing-masing, tolong di-share deh Pak ke grupnya. Sudah Pak, di-share. Yang materi udah ada. Materi yang konsolidasi. Yang konsultasi. Yang konsolidasi. Yang kedua di-share Pak. Materinya udah ada. Kopi. Foto-foto doang ini. Ya. Nanti Pak Haji itu juga untuk kita sendiri ya. Disclaimer, ini buat kita sendiri, ini bukan kajian sih, tapi pastel biar mudah kita membacanya. Mohon maaf, suara saya agak serak-serak. Beberapa hari saya sering konser, jadi suara saya habis gitu. Terakhir Sabtu itu saya konser Pak, jadi habis suara saya. Ada acara gathering, saya mimpin kegiatan untuk outbound-nya gitu. Jadi kalau ada yang butuh gathering pabrik, butuh tim outbound untuk grimpannya bisa hubungi saya. Gratis. Pulangnya diongkosin. Baik kawan-kawan sekalian, kalau bicara tentang undang-undang ketenagakerjaan, undang-undang ketenagakerjaan yang paling lama lah Undang-Undang 13 2003 diundangkan saat zamannya Yakob, menteri kita ya dulu. Yakob itu ketua konfederasi Pak. Jadi mungkin undang-undang yang paling agak mirip-mirip maunya kita ya undang-undang di rezimnya pada saat SPSI berkuasa kan begitu. Dan hari ini kayaknya sejarah mau diulang nih. Harus dong, sejarah itu berulang terus Pak, dia berulang. Mari kita mundur karena keasikan dan sekarang saatlah kita berjuang. Jadi Pak Darta sudah sampaikan bagaimana momentum penting ini bersama-sama kita bangkitkan lagi keberadaan SPSI. Insya Allah kalau SPSI menjadi dominan kembali, menjadi berperan di pemerintahan seperti itu, ya tidak menentukan ada undang-undang yang akan berpihak kepada kita dan hari ini ada kesempatan buat kita untuk sama-sama merevisi, memperbarui undang-undang ketenagakerjaan dari tahun 2003 tersebut. Pertanyaan saya ya, undang-undang 13 2003 itu masih berlaku nggak ya? Sebagian. Masih berlaku ya? Masih berlaku. Jadi Undang-Undang 13 2003 ini undang-undang yang selalu dihajar, dibikin babak belur semenjak undang-undang itu diundangkan 2003. Jadi niat merevisi undang-undang ini sudah ada, begitu dia lahir ceprot gitu kan. Wah, udah banyak yang kebakaran jenggot walaupun kagak punya banyak jenggot kan itu. Udah banyak deh. Wah, ini bahaya. Ingat nggak 2006 atau sekitar 2006 ya? 2006 robohin pagarnya DPR. Apa itu? Ya tadi Undang-Undang 13 2003 baru jalan 3 tahun udah mau direvisi, terutama pasal PHK, betul nggak? Betul. Ya kita dulu, saya di pabrik udah Tangerang saya, sudah di Cilengsi, saya belum ada SP Pak. Saya ikut SP gara-gara dengar kayak begitu. Wah gila, mau pensiun sebentar lagi habis. Kan kita heboh dulu tentang salon kita yang mau dikebiri gitu. Kekompakan kita lah yang membuat undang-undang itu tidak bisa direvisi, betul nggak Pak? Tapi kita keasikan, kita terus sendiri-sendiri, tidak ada persatuan dan segala macam. Puncaknya tahun 2020 melalui Undang-Undang Cipta Kerja nomor 11 2020 muncul toh di zamannya rejim Mulyadi, di zamannya zaman ya, Undang-Undang 11 2020 itu ibarat petir di tengah hari, keger, gila isinya, menghabiskan pasal-pasal yang kira-kira, yang menguntungkan kita, yang judulnya ada hubungan dengan duit, uang, kesejahteraan karyawan dengan atas nama investasi, kita mau dihilangkan. Ya dikurangi, upah mengenal batas atas, batas bawah, mirip-mirip kayak tarifnya angkot, betul nggak? Parkir itu.
dosa juga. Jadi Undang-Undang 13 itu banyak bolong-bolongnya sebenarnya. Dengan alasan bolong-bolong tersebutlah pemerintah merevisi Undang-Undang 13 karena nggak bisa langsung merevisi melalui Undang-Undang 13 melalui kaki tangannya simul. Ya, tergantung semua. Ya kan? Dirubah, direvisi. Pakai namanya Undang-Undang Cipta Kerja. Begitu kita baca, puyeng itu Undang-Undang Cipta Kerja. Ada beribu-ribu halaman. Ada pernah Pak Undang-Undang Cipta Kerja yang 11 2020. Itu kalau nggak pernah pakai komputer, printernya di rumah, di kantor, kayaknya habis berkali-kali gitu ya. Itu berapa hari Pak setebal itu? Tapi saktinya segitu tebalnya, itu undang-undang dibuat dalam tempo sesingkat-singkatnya, betul? Itu sampai dibawa ke istana nelayan di Tangerang, belum ada istana nelayan tuh. Iya, rapatnya umpet-umpetan, sonok sini pindah-pindah, tiba-tiba diundangkan. Wah, kita terus wah bahaya nih undang-undang ini. Maka kita melakukan upaya hukum, judicial review, JR, uji formil. Ini bikin undang-undang kagak bener. Kita kagak pernah diajak-ajak. Lu bikin undang-undang ngumpet-ngumpet lari semua lari sini. Lu beribu-ribu halaman bisa dibuat dalam tempo sesingkat 1 malam. Kalah kita bukan perahu. Ya, kalau jadi toko perahu itu kan begitu. Cerita dongeng itu begitu loh katanya. Kalau jograng di JR lah itu undang-undang siaran dangkalan gitu kalau tahu di sini ya. Padahal termasuk menjadi saksi. Alhamdulillah kita menang. Inkonstitusional bersyarat. Ya, ada syaratnya dia kata kita juga. Oh iya, gua bersyarat ya. Kasih waktu 2 tahun. Oke, kasih waktu 2 tahun. Berharap ada perbaikan. Kan dia bisa bikin cepat tuh, ribu-ribu halaman dalam tempo sesingkat-singkat. Masa dikasih waktu 2 tahun nggak bisa? Karena niatnya bukan merubah, niatnya memang tidak mau menghadirkan kita. Partisipasi publiknya tidak mau diajak, dia tidak mau. Injury time, detik-detik terakhir pada saat kalau dia nggak sanggup merubah, maka menjadi konstitusional, inkonstitusional permanen. Dia buat itu perpu turun. Perpu berapa itu? 2022. Tahu nggak isinya perpu? Sama itu. Sampulnya ganti perpu kan begitu. Ya kan? Diganti perpu Pak untuk menghindari yang 2 tahun tadi. Diganti lah tuh si perpu. Isinya yang lebih baik kan gitu. Itu aja si perpu. Kemudian perpu kan hak prerogatifnya presiden, pengesahannya di DPR, betul nggak? Kita rame-rame tolak tuh si perpu, tolak itu perpu. Kita ke DPR, emang DPR sama presiden sudah ngomong kali kok, malah disahkan menjadi undang-undang 6 2023. Inilah awalnya. Terus kita JR, formilnya kalah kita. Itu sampai Pak Jumur ngamuk-ngamuk itu yang kita putusannya di patung kuda sana benar kalah kita. Kemudian karena formilnya sudah kalah di JR, maka ada beberapa kawan-kawan termasuk dari Gekanas, dari timnya Lem ada masuk Gekanas, menguji materialnya, isinya. Dan alhamdulillah di bulan Oktober 2024 ada beberapa pasal yang dikabulkan oleh MK. Timbul permasalahan. Ini baca undang-undang jadi puyeng banget gue. Ini undang-undang 13 2003, kita buka dulu tuh undang-undangnya. Seret. Masih berlaku nggak pasal ini? Kan begitu loh, tanya dia. Masih berlaku nggak pasal ini? Jangan-jangan gue ngadepin si bos, Pak, berdasarkan pasal 156 ayat ini bunyinya begini. Kata HRD-nya lu tolak bego lo. Lu kagak nerangin di pasal. Bingung kan kita? Karena MK kan tidak berubah undang-undang. Dia hanya hanya mengatakan undang-undang ini tidak sesuai dengan undang-undang 45 dan harus dimaknai seperti ini. MK bukan pembentuk undang-undang yang otomatis dia merubah isi undang-undang tersebut.
Maka yang terjadi hari ini kita ngebelatak lah gitu undang-undang itu. Ada undang-undang 13 2003. Ada undang-undang 6 2023 yang lampirannya Perpu 2 2022. Kan bingung tuh, yang mana ya isinya ya, kan gitu. Maka untuk memudahkannya, kami dari tim kajian DPPP mengkonsolidasikan dua undang-undang tersebut plus putusan MK dijadikan satu agar kita membacanya lebih mudah. Tujuan pertama dibuat agar kita lebih mudah, agar kawan-kawan pada saat berselisih, pada saat kesalahpahaman, pada saat kawan-kawan PKB, kawan-kawan bisa melihat ini dengan utuh tanpa harus buka dulu Undang-Undang 13 2003-nya. Oh, pasal ini berlaku nggak ya? Cari dulu kita ke Perpu 2-nya, kan Perpu Pak yang dipakai ya. Undang-Undang 6 kan ada Perpu kita buka. Begitu kita buka Perpu, apakah pasal ini yang termasuk dianulir oleh MK? Kita buka lagi putusan MK 168. Bolak-balik itu kalau kita meeting tim PUK itu bukunya berantakan sono-sono. Udah pas berlaku nggak? Udah nggak berlaku. Oh iya berlaku. Gitu mau jalan. Udah nggak berlaku. Sama MK sudah dikatakan tidak sesuai dengan Undang-Undang 45, bertentangan dengan Undang-Undang. Nah bingung kita kan gitu. Di satu sisi ini hari ini MK mengatakan nih orang udah berapa puyeng nih baca undang-undang sekarang, udah kebanyakan. Sebelum ada untuk turun Undang-Undang 11 Cipta Kerja, itu sudah ada beberapa putusan MK yang menganulir pasal-pasal di Undang-Undang 13 2003 Pak. Banyak pasal-pasal itu sudah dianulir. Jadi Undang-Undang 13 kita bingung Pak yang baca. Untuk itulah DPP melalui tim kajiannya mencoba menggabungkan tanpa merubah, karena kita udah punya ya untuk merubah nanti seperti ini tidak seperti ini. Kita biar kawan-kawan bisa memahami secara utuh. Setidak-tidaknya kan kalau amanahnya MK, pemerintah diberi waktu sekitar 2 tahun untuk membuat undang-undang kerja menjadi satu. Kalau bahasa kita pembaharuan undang-undang ketenagakerjaan. Dan ini momen buat kita semua. Kalau kemarin saya menjadi saksi terhadap perjuangan bapak-bapak di depan ini, bagaimana kita bicara tentang upah pasca putusan MK, bagaimana mereka dengan songongnya, dengan angkuhnya, indeks tertentu itu pengurang, betul nggak? Kan begitu, indeks tertentu. Bukan hal yang mudah mengatakan ke Pak Menteri untuk ditinggal ke Presiden bahwa indeks tertentu itu bukan pengurang, penjumlah. Tapi tadi dengan kajian kita ini langsung menambah, disampaikanlah dari tim ke ketum kita, baik ke ketum SPSI maupun ketum lem SPSI. Artinya pada saat kita bisa berkeyakinan yang bagus, insya Allah kita bisa. Jadi kita berjuang lapangan, laut, darat, dan udara. Secara regulasi ya kita sepaham, karena apapun ceritanya itu yang dipakai kan gitu. Nah ini ada waktu 2 tahun, tentu bukan waktu yang sebentar dan bukan waktu yang lama juga. Bagaimana kalau nanti kawan-kawan gagal paham membaca undang-undang yang ada? Sekarang kan lagi rame orang bahasnya adalah tentang undang-undang yang akan direvisi, yang akan. Yang sekarang orang-orang banyak yang nggak paham. Teman-teman kita di PUK anggota nggak paham baca undang-undang. Jangankan kita kawan-kawan, sekelas MK aja dalam putusannya mengatakan pusing tuh baca undang-undang 13 yang sekarang ini kan gitu. Pusing Pak. Di 13 undang-undang Perpu ini MK 3 lah. Coba tes tanya seperti itu. Pendekar kesadaran pakai motor. Nah sekarang kawan-kawan sudah di-share itu Pak. Saya hanya menjelaskan saja. Namanya konsolidasi Pak ya. Jadi mengkonsolidasikan agar kita mudah membacanya. Dia kata pengantar biasa ada terisi. Saya buat daftar isi. Biar ini kalau diberikan enak dari kawan-kawan. Biar kawan-kawan bisa melihat. Oh kalau PHK itu ada di bab berapa, pasal berapa. Jadi kalau dalam 44 halaman yang bendera halaman 1 dibuka-buka kan gitu. Kemudian di situ ada anotasi Pak. Jadi
merubah beberapa pasal di Undang-Undang 13 hanya bukan yang kemarin 168 saja. Sesungguhnya sudah ada setidak-tidaknya di catatan kami itu ada 12 dari sekitar hampir 20-an, tapi sebagian ditolak sama si MK kan gitu. Nah kemudian kalau undang-undang itu kan kita bacanya pasal 1 mulai dari konsideran, menimbang, mengingat seperti itu terus seperti itu. Nah kami majukan ke depan berkaitan dengan penjelasan umum. Jadi kalau kita baca undang-undang setelah ditetapkan Jokowi saya sebut Pak Mulyono kalau saya sebut Jokowi Pak. Enggak, saya baca undang-undang, nggak ada di undang-undang Mulyono, nggak ada Pak Jokowi gitu. Itu biasanya paling belakang setelah tanda tangan presiden. Saya taruh ke depan menjadi penjelasan umum yang ada di belakang, saya taruh di depan. Biar apa? Karena target dari konsolidasi ini selain mudah membacanya dari setidaknya 3 undang-undang 13, Perpu dan MK. Selain kawan-kawan mudah baca, kawan-kawan juga tadi ini kan dalam rangka serap aspirasi. Kawan-kawan bisa tahu secara psikologis, yuridis, sosiologisnya seperti apa sih undang-undang itu dibuat. Dan kadang-kadang kita malas tuh baca pendahuluan yang ada di belakang. Oh pasal naik apa kagak nih? Upah bagaimana? Begitu aja kita ngomong. Sebenarnya di situ ada pasal ada penjelasan umum. Nah penjelasan umum saya ditaruh di situ paling depan penjelasan umum Pak. Jadi kalau bapak-bapak baca undang-undang 13 itu ada di belakang setelah tanda tangan presiden. Kemudian yang warna-warna putih itu ada bab 1 ketentuan umum. Yang putih itu yang saya tidak blok, karena ada blok selanjutnya ya. Yang putih polos itu masih asli Undang-Undang 13 2003 yang belum dirubah oleh putusan MK, Perpu maupun Undang-Undang Cipta Kerja. Bisa lihat kawan-kawan di situ, digeser aja gitu ya. Nah, begitu ketemu yang warna coklat apa pada warnanya ini? Krem ya. Begini cara bacanya kawan-kawan. Setiap pasal di sebelah kanannya ada penjelasan. Kawan-kawan kadang-kadang memakai pasal gini-gini. Jarang tuh buka penjelasan pasal per pasal. Kan penjelasan umum, pasal per pasal ada penjelasan ya. Nah kami buatkan pasal per pasal, penjelasan pasal per pasal di sebelah kanan. Jadi kawan-kawan bisa langsung memaknai, oh maksudnya undang-undang itu ini. Penjelasan ini bukan penjelasan tim kajian, bukan. Penjelasan yang memang ada di undang-undang. Jadi setiap undang-undang itu kan ada lampirannya Pak. Nah, lampirannya itu ada penjelasan dulu, ada pasal per pasal. Untuk memudahkan kawan-kawan, pasal per pasal itu kami taruh di sebelah kanannya. Jadi nggak usah muter-muter lagi ke bawah. Baca pasal 1, maksudnya apa? Yang dimaksud dengan uang itu apa ya? Bawah kita cari. Nah itu enak nih sekalian sebelah kanan. Oh ini contohnya seperti ini. Contoh pasal 4. Nah, nanti ada di situ huruf A, pemberdayaan dan pendaya kerja merupakan bla 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 bla. Dia ada penjelasannya sebelah situ. Kemudian kalau ketemu yang warnanya krem, itu pasalnya artinya sudah dirubah sama si Perpu. Jadi kita baca lebih enak. Pasal 12, pasal 13. Pasal 13 itu dirubah oleh Perpu sebagai lampiran Undang-Undang 6 2023 melalui pasal 81 angka 1 Perpu, pasal 13 dirubah bunyinya jadi begini. Paham ya? Paham nggak sampai sini kawan-kawan? Kalau nggak paham, angkat tangan aja. Di depan kamera angkat tangannya ya. Cerah. Ulang. Ya. Jadi pasal 13 itu, contoh pasal 13 yang paling dekat ya. Pasal 13, pasal 14 itu pasal yang dirubah oleh Perpu. Ya, di pasal 81 angka 1, pasal 81 angka 2 merubah pasal 14, pasal 13. Kalau ada penjelasannya, ada sebelahnya. Yang dimaksud dengan lembaga pelatihan kerja pemerintah adalah lembaga pelatihan kerja yang dimiliki oleh pemerintah. Itulah Pak dia. Kalau jelas, cukup jelas. Kalau kita nggak jelas, ya derita kita lah, udah gitu ya. Kata si pembuat undang-undang, ini jelas, kita
putih berarti itu undang-undang yang tidak disentuh oleh MK, tidak disentuh oleh si Cipta Kerja. Putih-putih ini ya. Jadi kita bacanya enak, nggak usah nyari buku soal lagi kan gitu. Nah, pasal 27 kan kalau kita baca undang-undang 13 saja, ini pasal 27 udah nggak berlaku. Bunyinya kayak apa sih? Nah, kalau mau lihat bunyi aslinya pasal 27 seperti apa di undang-undang 13-nya, bukan di buku ini. Itu dikomparasi, nanti kita punya, nanti kita bisa kita share lah. Itu dalam rangka kajian, kalau ini kan dalam rangka membaca. Ya. Kalau yang komparasi, yang lama itu begini bunyinya, yang baru begini bunyinya, kita ada komparasi, nanti kita share juga. Tapi ini kita sedang menjelaskan berkaitan dengan cara membaca undang-undang pasca Cipta Kerja dan putusan MK, biar kita nggak gagal paham baca undang-undang. Nah, yang kuning ini, nih, ada yang warna kuning itu belum saya warna kuning. Kuning ini apa sih pasal ini nih? Jadi pasal apa sih pasal kuning ini? Contoh pasal 42. Pasal 42 di Undang-Undang 13 2003 dirubah oleh Perpu, dirubah oleh Cipta Kerja. Udah dirubah oleh Cipta Kerja, kita JR sama MK dibilang ini bertentangan dengan Undang-Undang 45. Jadi apa semua di pasal-pasal yang kuning itu pasal yang apa lah gitu. Jadi kalau kawan-kawan baca pasal 42 ini, contoh, setiap pemberi kerja mempekerjakan tenaga kerja asing wajib memiliki rencana penggunaan tenaga kerja asing yang disahkan oleh pemerintah pusat. Kata-kata pemerintah pusat, nah, bisa dikasih bintang 1 Pak, ada bintang 1, bintang 2, sebelah kanannya. Nih, berdasarkan putusan MK 168 PUU 11 Februari 2003 menyatakan perasa pemerintah pusat, nah gitu, dalam pasal terusannya itu tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak maknai menteri yang bertanggung jawab di bidang pekerjaan inkasu menteri tenaga kerja. Oh Pak Supri, kok nggak tulis saja oleh menteri tenaga kerja? Nggak bisa. Oh MK ngapain mengatakan langsung aja Pak MK pasal 42 itu olehnya langsung ditulis oleh menteri tenaga kerja? Nggak bisa. Karena MK bukan pembuat undang-undang, dia menguji undang-undang tersebut bertentangan nggak dengan Undang-Undang 45 pasal-pasal ini kan begitu. Maka MK dalam putusannya mengatakan bahwa pasal 42 ini bertentangan dengan Undang-Undang 45 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai menteri yang bertanggung jawab di bidang urusan pekerjaan inkasu menteri tenaga kerja. Jadi nih, kalau nanti kita mau merubah, ada pembaharuan dari pasal itu bertahan, barulah oleh pembuat undang dibuat oleh menteri ketenaga kerjaan. Hari ini nggak bisa dirubah-rubah Pak, karena yang berubah ya harus pembuat undang-undang kalau DPR. Kalau mau ya buatkan perpu lagi untuk mengakomodir biar menjadi gini. Inilah yang menyulitkan kita membaca undang-undang. Karena terbitan undang-undang itu yang ada di kementerian, di mana yang tersebar di sistem informasi hukum, ya pasti seperti ini Pak, nggak bakal tuh yang pemerintah pusat jadi menteri yang kerja, enggak, pasal 42 ya pasti begini. Nah kalau kita tadi, kita harus buka 3 buku Undang-Undang 13, Perpu 2 2022, putusan MK. Putusan MK aja ada banyak tuh, putusan MK yang 2003, 2001, 2002, nggak bayang dong kawan-kawan baca undang-undang harus digelar tuh buku segitu banyaknya. Kami buat mudah nih kawan-kawan, tinggal baca, tinggal pelajari. Kayak tukang obat kita ya. Jadi belilah buku ini. Jadi seperti itu. Nah terus, paham ya yang kuning sama yang apa yang sama yang krem. Ada pasal, oh yang oranye, yang dihapus. Pasal 65 dihapus. Dihapus itu karena apa? Salah satunya dihapus karena berkat ketentuan putusan MK tahun sebelumnya. Contoh pasal 65 dia diakomodir Pak. Jadi si Perpu itu ada baiknya juga sih pasal-pasal yang dulu pernah muncul dan menganulir. Akhirnya melalui Perpu pasal-pasal itu dirubah ataupun dihapus. Nah seperti itu kondisinya. Kemudian ada pasal yang seperti ini.
Bisa dibantu? Berapa? 89. Bukan Pak. Ayo pasal PKB Pak. Kalau gitu kamu nyarinya. Betul dibantu Pak. Pasal PKB nyari Pak. Bentar Pak ya, lagi selesai Pak. Ada yang ketemu? 124. Hah? 124. Ya Pak, itu ada pasal 120 Pak. Mau saya ini Pak. Jadi pasal 120 sebenarnya sudah dianulir oleh putusan MK 115/7 Romawi 2009. Tapi sama Perpu nggak dirubah Pak. Sama Perpu nggak dirubah. Sama MK dari 2009 dia bukan begitu dimaknainya Pak, berkaitan dengan 10% bila lebih ada dari satu serikat pekerja, serikat buruh. Ini contohnya Pak ya. Kakak aja dulu saya. Oke kawan-kawan, di terakhir jadi kawan-kawan, karena tujuan dari konsolidasi Undang-Undang 13 ini untuk memudahkan kita membaca undang-undang dalam 2 tahun ke depan, karena target adalah 2 tahun untuk diselesaikan. Bisa jadi kawan-kawan paham cara membaca undang-undang yang tadi ada di sana, ada di sini, ada di sini. Kita jadikan satu menjadi satu kesatuan yang utuh sehingga kawan-kawan bisa membacanya secara urut. Kalau kawan-kawan membaca hanya undang-undang Perpu, undang-undang 6, kawan-kawan akan loncat-loncat karena di situ bukan hanya ketenaga kerjaan aja kan. Tenaga kerjaan aja tidak semuanya aja, nggak ngurut ya. Pasti bingung kawan-kawan. Nah kita bantulah dengan undang-undang skor 13 konsolidasi sebagaimana diubah oleh Undang-Undang 2/2002 tentang Cipta Kerja dan anotasi atau catatan dari putusan-putusan MK yang terbaru, putusan MK yang 168 yang kemarin. Ini untuk membantu kita. Artinya kawan-kawan pada saat nanti katakanlah mempelajari dalam rangka biasa dalam buku PKB ada perselisihan, setidak-tidaknya undang-undang ini kawan-kawan dapat pahami secara utuh. Tidak kita udah pasang kumis tebal-tebal
pas kita ngotot pasalnya begini, kata si AR ini bukan itu, ini malu gak dikira? Malu, lu belajar gak gitu? Pasal yang kita ototin itu pasal udah gak berlaku, gimana? Masa pekerja kalah sama pasal kok bagi malu? Kita fasilitas ini. Yang kedua, fungsinya adalah kawan-kawan, karena kami sambilkan juga dengan penjelasan, kawan-kawan lebih mudah membaca itu. Yang kedua, fungsinya sebagai bahan kawan-kawan memberikan masukan ke tim kajian DPP secara normatif seperti itu. Kira-kira pasal-pasal ini yang bagus seperti apa sebetulnya? Contoh pasal PKB belum diatur secara tegas di PKB. Bagaimana kalau PKB itu sudah habis masa perpanjangan, perundingan belum selesai? Bagaimana keberlakuan PKB tersebut? Tidak ada undang-undang penjelasan, ada di permen. Tentu tingkat keberlakuan permen itu kan rendah, Pak. Dia tidak punya apa ya namanya hukuman, sanksi. Permen nggak ada sanksi, Pak. Kalau undang-undang kan ada sanksi dia. Sanksinya sampai ke pidana loh, Pak. Kalau di undang-undang. Nah ini kan kawan-kawan bisa masukkan. Karena kenapa? Kawan-kawan di tingkat PUK lah yang secara aplikasi di lapangan paham kekurangan dan kelebihan undang-undang yang sekarang ini. Kalau dia lebih bagus, dipertahankan. Apapun ceritanya, pasal ini gak boleh hilang. Ini kan mau pembaruan, Pak. Ini bukan revisi lagi judulnya ini, pembaruan. Jadi apa nanti diganti jadi Undang-Undang Nomor 1001 tahun 2025 kan kita nggak tahu kan gitu. Bukan revisi, Pak. Ini pembaharuan undang-undang. Semua federasi sekarang sedang mencoba membuat usulan-usulannya. Federasi kita mulai dulu dari sini dulu kita balik kalau lab. Kita mulai dulu kawan-kawan memaknai Undang-Undang 13 pasca putusan MK tersebut menjadi utuh. Dengan utuh itu kawan-kawan jadi paham. Oh begini. Oh pasal ini harus tetap ada nih. Apapun ceritanya nih, bikin catatan kan begitu. Kalau yang butuh soft copy Word-nya biar kasih insert sampingnya menjadi catatan, saya kasih. Silakan hubungi kami kan. Biar kawan-kawan bisa. Oh ini harusnya kita tetap dipertahankan. Ini magang, oh magang begini ya, tempat saya magang kok begini ya, karena magang itu hukumannya nggak ada, sanksinya nggak ada di undang-undang, diatur detail teknisnya ada di permen. Dalam permen kan nggak ada sanksinya, maka magang berkeliaran di mana-mana. Contoh kan gitu. Silakan kawan-kawan baca ini, baca. Kalau ada masukan segala macam, silakan sampaikan melalui tentunya masih DPC-nya, ketuanya DPC Tangerang kan gitu, kabupaten maupun kota atau melalui DPD saja seperti itu. Mungkin itu aja dari saya, karena saya yakin makan itu bukan bergajah berdasarkan perut kami dari awal. Jadi karena asing kotak, saya ngomong juga berdasarkan konsentrasi itu kotak asing kotak. Nanti saya ngomong undang-undang menjadi pasal beras kan bingung lagi kan. Ya mungkin itu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kawan. Ya baik. Terima kasih ke Mas Supri. Mudah-mudahan kawan-kawan paling tidak sedikit paham lah. Sedikit. Kalau paham semua nggak mungkin dalam waktu beberapa. Kita lagi ada penaganya. Paling tidak kalau baca, ya kan, kasih masukan ke DPC nanti kasih masukan ke DPP atau ke DPD untuk bahan sandingan, ya, untuk aspirasinya. Mungkin kurang memungkinkan hari ini, tapi kawan-kawan baca semua kira-kira apa saja akan dimasukkan ke dalam sandingan tadi. Silakan, akan nanti akan ada khusus dan sebagainya yang akan dilakukan oleh kawan-kawan DPC. Silakan ya. Selanjutnya yang kawan-kawan lapor di sana. Ada berapa orang lapor? Banyak ya. Begitu kepada Wakil Panglima Kompol Nasional kepada Pak Haji Ahmad Jadjudin, silakan memberikan laporannya.
dari DPP yang SPSI waktu itu sangat sejahtera dengan Jaya kita kajian serta kawan-kawan PUK pengurus kota Tangerang kota Tangerang atau seprovinsi Banten seprovinsi Banten. Dan saya juga menghormati para komandan dari kelompok yang hadir. Di sini hadir Pangkorda Provinsi Banten. Ini Pangkorda Provinsi Banten. Komandan Kota Tangerang dan Amri ada di belakang. Ya, tadi disebutkan beberapa amanah yang diberikan kepada saya. Pertama memang sebagai Ketua Bidang Hubungan Internasional DPP SPSI. Kemudian di Sekretaris Bidang DPP HSPSI Pak Yudhul Hidayat di bidang jaminan sosial. Juga saya diamanati sebagai Wakil Panglima Komando Nasional Barisan Pelopor. Alhamdulillah Provinsi Banten ini baru saja melaksanakan Diklat Bapor yang pertama ya. Nah ini perdana ada yang hadir Barisan Pelopor. Yang sudah Bapor ada berapa orang? Dulu ya. Pak, maju. Saya bilang Bapak maka Bapak tersebut bangkit, solid, kompeten. Bapak terima kasih. Bapak Ibu yang saya banggakan. Jadi momentum HUT SPSI yang ke-52 ini tidak saja sebagai ajang kita bisa memberikan satu keyakinan kepada Presiden bahwa SPSI ini besar, tapi ini juga sebagai ajang konsolidasi organisasi untuk seluruh anggota termasuk Satgas Barisan Pelopor. Jadi nanti pada saat HUT KSPSI seluruh anggota dari masing-masing federasi itu akan melakukan defile. Ya, jadi berjalan bersama-sama di putaran atletik itu di hadapan Pak Presiden dari FSPLM gitu ya. Nanti yang akan disebutkan pertama mungkin FSPLM SPSI. Nah, sebelum anggotanya melakukan defile, nanti di depan itu barisan pelopor, berbaris barisan pelopor. Jadi HUT KSPSI besok itu tugas Bapor menyiapkan pasukan sebanyak-banyaknya untuk defile di depan Presiden. Tidak ada penugasan untuk jaga rumput gitu ya. Itu tugasnya TNI sama Kapolri gitu ya. Bapor besok tunjukkan gitu ya keperkasaannya. Kita defile di hadapan Pak Presiden bahwa barisan pelopor FSPSI yang selama ini mengawal perjuangan Jokowi. Hidup buruk. FSPSI. Jadi semua yang sudah barisan pelopor besok pakai baju blok Bapor ya semuanya ya. Karena kita harapkan dari anggota yang 2000 itu barisan pelopor yang sudah kita latih harapannya bisa hadir separuh dari 1000 gitu. Nah, maka dari Provinsi Banten ini semua yang sudah barisan pelopor harapannya mengenakan seragam barisan pelopor nanti kita akan konsolidasikan. Karena nanti akan ada latihan. Jangan sampai nanti defile kita barisannya acak-acakan gitu ya. Jadi kita akan latih dari masing-masing distrik dari Provinsi Banten. Ada beberapa kekuatan kita akan ketemu latihan defile di depan Presiden. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan kita semua punya semangat yang sama untuk bisa menghadirkan anggota ke luar negara. Setelah kembali dari konsolidasi ini,
PUK harus segera mengkonsolidasi pleno dan koordinator pleno. Setelah itu buatlah satu catatan ringan bentuk form gitu ya, edarkan ke anggota masing-masing departemen, masing-masing seksi supaya mengisi. Tanggal 23 mau ngajak berapa orang gitu ya. Istrinya diajak berapa gitu ya. Istrinya maksudnya anaknya mau diajak berapa, istrinya diajak didata. Nah, kemudian kita sampaikan ke Pak Haji Sukatma. Pak Haji Sukatma, PUK kami siap berangkat seluruhnya dengan istri-istrinya. Amin. Nanti yang bawa istri nanti sedang disiapkan dengan seragam kaos. Yang bawa istri, makanya perlu didata tuh istrinya berapa ya? Istri-istrinya banyak anggotanya, istrinya banyak nanti disiapkan kaosnya. Kalau memang kasih ukuran aja, tapi biasanya supaya nggak kode, biasanya oversize. Jadi insya Allah jangan sampai kita ada yang ribut tapi nggak berseragam organisasi kita. Paling nggak kalau misalkan kita nggak punya seragam SPSI, pakai seragam kerjanya masing-masing. Ya, misalkan PUK seragam organisasinya terbatas, ya udah pakai seragam perusahaan. Pada saat defile, nanti kalau sudah defilenya selesai mau dewa ganti nggak apa-apa, ya, bebas. Perusahaan kan bilangnya lembur, Pak. Kenapa? Kalau pakai seragam perusahaan sama orang rumah bilangnya lembur. Oh lembur ya. Berarti makanya di bus. Ya. Baik kawan-kawan sekalian, jadi kita sukseskan ya. Kita sukseskan buat SPSI 52, terutama pada barisan pelopor untuk Pak Kocap, Pak Korda konsolidasikan dari sekarang. Kita akan all out gitu ya. Kalau selama ini all out kita di acara-acara demo berbenturan dengan ya kerjaan atasan. Hari ini hari Ahad, hari libur kita. Luangkan sehari untuk kita bisa hadir di GBK. Ya sekaligus kita juga jarang nonton konser Dewa. Kalau Dewa Sumat langsung itu udah biasa. Ini Dewa 19. Mungkin ada yang belum pernah foto langsung Pak sama Sengaja nonton konser bayar ya. iya. Kalau sengaja masuk nonton konser bayar. Saya kira cukup dari kami. Sekali lagi kita pasangkan ya bahwa ini bagian dari perjuangan kita untuk merubah undang-undang ketenaga kerjaan melalui kedekatan kita dengan penguasa yang akan melakukan perubahan terhadap undang-undang ketenaga kerjaan. Tadi sekilas sudah dijelaskan oleh Mas Triasto bagaimana tim kajian sudah menyiapkan draft undang-undang ini. Tinggal kita hari Minggu booking time, semua agenda di reschedule. Ya. Dengan keluarga, dengan kolega-kolega di reschedule. Tanggal 23 khusus GBK. Hidup bro. MS dan MSPSI. Oke.